Cerita dimulai dari seorang bocah asal Rusia bernama Vasily. Terlihat ia sedang diajari oleh kakeknya untuk berburu serigala. Waktu berlalu dan kini ia telah dewasa, dan dalam perjalanan menuju lokasi perang di tahun 1942, kebanyakan negara di Eropa jatuh ke tangan negara Jerman. Perluasan wilayah kekuasaan yang berkembang dengan cepat, salah satunya Uni Soviet. Kala itu berhasil dipukul mundur hingga ke salah satu wilayah yang bernama Stalingrad. Vasily bersama dengan ratusan rombongannya yang baru tiba diarahkan untuk maju ke medan perang. Karena persenjataan yang terbatas, setiap orang diberi satu senjata, hingga satu di antara mereka mati, yang lain menggantikan mengangkat senjata. Vasily sayangnya cuma diberi amunisi. Kala itu, Uni Soviet mengalami banyak kekalahan karena tak sedikit tentaranya memiliki mental tempe. Mereka berusaha kabur saat di medan perang. Vasily yang masih kroco disuruh maju ke depan duluan. Alhasil, ia dan kawan-kawannya belum apa-apa sudah banyak yang tumbang. Menerima hujan peluru dari pasukan Jerman yang sudah sangat siap. Tak sedikit dari mereka yang berusaha kembali lari ke belakang untuk mencari perlindungan. Namun, sang kapten memerintahkan siapa saja yang berlari kembali mencari perlindungan untuk dibunuh karena dianggap pengecut. Kemudian, sebuah mobil melintas dengan cepat menghindari berbagai bom dan tembakan, sampai akhirnya terjungkal. Seseorang keluar dari sana dan berhasil bersembunyi di antara tumpukan para mayat yang berada di sebuah kolam bekas air mancur. Dari jauh, ia melihat seorang petinggi militer Jerman yang sedang bersantai berencana untuk mandi. Ia pun mencoba mengambil senjata di dekatnya dan menarik pelatuk. Namun, ternyata tak berpeluru. Dari arah lain terlihat Vasily ternyata selama ini selamat dari serangan tadi. Ia pun membantu dengan mengisi amunisi senjata tersebut dan memperingatkan kalau orang itu mau menembak, lokasi mereka bakal ketahuan. Paling tidak, tunggu dulu sampai suara ledakan bom baru menarik pelatuk. Namun, karena tak yakin akan kemampuannya, ia mempersilahkan Vasily untuk menembak. Dari sebuah lubang, ia bersiap untuk menembak. Namun, beberapa tentara kembali datang ke lokasi tersebut. Tapi akhirnya, kagum melihat kemampuan Vasily dalam menggunakan senjata, orang ini pun mulai memperkenalkan dirinya yang bernama Danilov. Ia bertugas di bagian politik militer. Kekagumannya sama Vasily bahkan ia tuangkan melalui tulisan yang bakal dimuat di koran perang. Keesokan harinya, seorang jenderal baru diutus untuk memimpin perang di wilayah Stalingrad karena pemimpinnya yang lama tak sanggup untuk melanjutkan dan memilih untuk bunuh diri. Sang jenderal memperkenalkan dirinya bernama Sergeyevich. Di bawah kekuasaannya, ia langsung meminta pendapat dari para anggota politik militer tentang strategi apa yang mereka lakukan agar para pasukan memiliki keberanian untuk memberikan perlawanan dan bukan seperti bayi pengecut yang menangis ketika di medan perang. Tapi tidak ada yang bisa memberi pendapat sampai Danilov berkata bahwa untuk membangkitkan keberanian dan kekuatan pasukan di bawah, mereka membutuhkan contoh pahlawan agar hati mereka tergerak akan kisah-kisah keberanian dan mulai berharap. Ia pun mengajukan satu-satunya kandidat yang ia yakini bisa menjadi contoh bagi seluruh tentara Uni Soviet, yaitu Vasily. Alhasil, Vasily dipindahkan ke divisi sniper, dan hari demi hari makin banyak petinggi Jerman yang ia berhasil bunuh. Tercatat, sudah ratusan tentara lawan yang mati di tangannya. Tak henti berita mengenai keberaniannya dimuat di koran yang disebar ke seluruh penjuru Uni Soviet. Akhirnya, makin banyak orang yang bergabung ke militer secara sukarela, apalagi yang ingin bergabung ke divisi sniper. Hingga suatu hari di medan perang, Vasily terlihat sudah siap menembak, namun mengurungkan niatnya saat seorang bocah tiba-tiba muncul dari samping. Bocah ini bernama Sasha. Ia adalah salah satu penggemar berat Vasily. Dengan menggebu-gebu, ia mengajaknya untuk singgah makan malam di rumahnya. Ibu Sasha yang bernama Filippo menyambut dengan ramah. Sampai di sana, tak lama kemudian Danilov menyusul, membawakan surat-surat para penggemar Vasily yang harus ia balas satu persatu. Kemudian, tetangga Sasha bernama Tania kembali dari perang untuk beristirahat. Ia kaget melihat wajah Vasily secara langsung. Namun, kecantikan Tania juga membuat mereka kagum. Belum lagi, Tania tak hanya cantik dan berani. Ia juga lulusan dari salah satu universitas ternama di Moskow untuk jurusan sastra Jerman. Terlihat banyaknya perwira yang mati akibat ulah Vasily. Jerman juga mengirim seorang sniper khusus yang namanya terkenal juga di antara mereka. Sampai-sampai jenderal Jerman yang memimpin penyerangan di sana tak menyangka akan kedatangannya. Sniper ini bernama Konik. Ia pun mulai mengatur strategi untuk memancing Vasily mendatanginya, di mana keesokan paginya regu sniper dibutuhkan di wilayah bekas pertokoan. Di antara puing-puing mereka bersembunyi, dan terlihat ada sniper musuh
musuh yang berada di atas sebuah gedung. Dengan mudah, Vasily berhasil menumbangkannya. Mereka kemudian berencana untuk ke sana demi mengambil kalung sniper yang sudah mereka kalahkan. Dengan tujuan untuk menjadi bukti dan pemberitaan hasil kerja Vasily. Satu sniper lainnya berjaga di tempat awal untuk melindungi mereka dari jauh. Namun, ternyata Vasily dan temannya berhasil masuk ke dalam gedung, berhati-hati mengambil langkah untuk menuju lokasi si sniper tadi. Sampai akhirnya mereka menyadari bahwa korban tadi hanyalah sebuah boneka yang dibuat seakan-akan manusia. Agar mereka masuk ke dalam perangkap, dari sudut yang tak terduga, Mayor Konik memantau, siap menembak. Vasily sadar dari puntung rokok di sekitarnya yang masih panas. Tahu bahwa Konik masih berada di gedung yang sama. Ia pun meminta temannya untuk jangan bergerak. Namun, karena tak lama kemudian, pesawat Jerman datang menjatuhkan bom membuatnya ketakutan dan memilih lari dari persembunyiannya, yang akhirnya ia pun tewas seketika. Untungnya, akibat pengeboman tadi jugalah, Vasily berhasil meninggalkan lokasi dengan aman. Saat kembali ke markas, Konik terlihat sangat tenang dan yakin tak akan lama lagi bisa berhasil melenyapkan Vasily. Ia sibuk membaca koran untuk mendalami musuhnya. Yang lebih mengagetkan adalah Sasha ternyata bekerja sebagai pembersih sepatu untuk Konik. Ia juga dengan polosnya mengatakan mengenal baik Vasily. Saat kembali ke base pusat, Vasily memberitahu apa yang baru saja ia alami. Tapi ternyata Danilov sudah sadar siapa si Konik ini. Makanya di tugas berikutnya, seorang tentara bernama Kulikov ikut mendampinginya nanti. Dulu sebelum perang, Kulikov pernah sekolah menembak di mana Konik mengajar. Di pusat, Vasily juga bertemu Tania yang ternyata ditarik ke sana oleh Danilov. Kemampuannya dalam bahasa Jerman dibutuhkan untuk mentranskrip pesan khusus dari lawan. Sebelum berpisah, Tania mendoakan Vasily agar selamat dan berhasil memenangkan duel dengan Konik di medan perang nanti. Saat bertemu dengan Jenderal Nikita Sergeyevich, Vasily diagung-agungkan. Para media juga sudah berkumpul dan menanyakan pertanyaan bertubi-tubi. Namun, si Jenderal meminta Vasily untuk menatap lukisan wajah Stalin, pemimpin Uni Soviet kala itu, yang ia yakini saat ini sangat bangga akan pencapaiannya di medan perang. Malamnya, saat tidur, Vasily dibangunkan oleh Kulikov untuk berangkat ke lokasi di mana mereka dibutuhkan. Mereka melewati gorong-gorong bekas pabrik. Oh iya, ada satu lagi anggota mereka yang bertugas untuk membawa amunisi dan peralatan, bernama Volodya. Di tengah jalan, mereka sempat melihat sniper di atas bersembunyi. Namun ternyata orang itu sudah tak bernyawa. Sampai akhirnya mereka sampai di zona merah. Satu persatu mereka menyeberangi dari gedung ke gedung lain sambil menghindari hujan peluru. Di atap, Vasily dari jauh memutuskan kabel telepon musuh untuk memancing mereka keluar. Lalu, mereka berpindah lagi ke lokasi yang lebih pas untuk eksekusi. Benar saja, tak lama kemudian, tentara Jerman mulai memperbaiki kabel. Hari mulai gelap, Volodya bertugas kembali ke base untuk mengambil perbekalan tambahan. Namun, di tengah jalan, ia malah tertangkap oleh pihak Jerman. Ia pun ditanya dari gedung mana nanti Vasily akan menembak. Namun, Volodya tak mau memberikan informasi sedikit pun. Alhasil, dia disuruh memakai pakaian tentara Jerman, lalu dijadikan sebagai umpan untuk perbaikan kabel seperti tentara tadi. Dan akhirnya ditembak oleh sekutunya sendiri. Kulikov sadar tembakan tadi membuat posisi mereka ketahuan dan memperkirakan Konik sudah tiba di baris musuh. Ia pun membuat umpan dan Vasily siap menembak. Namun jagonya, Konik tak gegabah untuk menembakkan pelurunya. Alhasil, mereka berdua mengira Konik tak di sana dan memutuskan untuk kembali ke base. Mereka kemudian mengambil ancang-ancang untuk loncat melewati lantai yang roboh. Namun, saat jalan pulang, yang terjadi malah di markas pusat, Jenderal Nikita Sergeyevich mendesak Danilov untuk segera menghabisi Konik. Vasily soalnya sudah cukup memakan waktu untuk deal ini. Sampai-sampai tak ada lagi kisah yang bisa dicetak untuk media. Khawatir nanti akan berpengaruh bagi semangat para pasukan. Setelah dari sana, Danilov menemukan Tania. Ia pun mencoba menggodanya dengan memberikan ikan segar untuk Tante Filippo. Tania kemudian terlihat murung dan meminta Danilov untuk kembali menugaskannya sebagai prajurit lapangan. Saat kembali ke tempat persembunyian, Vasily terlihat murung. Ia menyampaikan ke Danilov bahwa dirinya tak sanggup untuk memenangkan duel ini. Konik menurutnya terlalu jago, dibuktikan dengan tembakannya tadi yang headshot bahkan saat targetnya sedang melompat. Namun Danilov berjanji di pertarungan berikutnya Vasily akan selangkah lebih maju karena kini mereka memiliki mata-mata khusus untuk memantau pergerakan Konik. Danilov sendiri memiliki satu permintaan untuk Vasily lakukan, yaitu membujuk Tania untuk mengurungkan niatnya kembali bertugas di lapangan. Yang
malamnya, Vasily sudah mencoba sampaikan, cuman Tania mengatakan, tadi pagi ia mendapat kabar bahwa beberapa minggu lalu kedua orang tuanya mati saat berusaha menyeberangi perbatasan. Makanya, ia ingin bertempur untuk membalaskan dendamnya. Vasily kemudian memberikan Tania sebuah senjata untuk digunakan di tempat lain. Terlihat Sasha setelah disogok dengan berbagai makanan, akhirnya memberikan informasi beberapa jalur yang biasa Vasily lalui ketika keluar dari markas persembunyiannya. Keesokan harinya, Konik ke jalur tersebut dan memindahkan jasad sniper yang kemarin Vasily lihat. Namun, saat standby di sana, ia menyadari Vasily melalui pipa lain dan mengambil posisi di mana kemungkinan Vasily akan muncul. Alhasil, saat Vasily dan temannya keluar dari pipa, salah satunya terkena tembakan. Vasily yang lompat ke arah berlawanan hampir terkena tembakan, dan naasnya senjatanya terlempar dari genggaman. Walaupun terkena tembakan, teman Vasily ternyata masih bisa bertahan dan kembali ke markas persembunyian untuk meminta bantuan. Vasily yang berlindung di balik tungku besi berusaha meraih senjatanya menggunakan pisau tali yang ia sambung. Hal itu berhasil sampai Konik berhasil memutuskannya. Tak lama kemudian sebuah pesawat tempur menjatuhkan bom dan membuat kaca-kaca gedung jatuh tepat di hadapan Vasily yang membuat Konik dapat melihat secara jelas dari pantulan kaca. Tania yang di markas persembunyian mendapat kabar bahwa Vasily sedang terdesak. Dengan buru-buru ia berhasil sampai di lokasi. Vasily langsung menyuruhnya berhati-hati dan memberitahu lokasi Konik melalui pantulan kaca yang ia juga bisa lihat. Akhirnya, Vasily memulai strategi baru dan alhasil tembakan tadi membuat Vasily dan anggotanya berpesta ria untuk merayakan keberhasilan duel mereka tadi. Dan di tengah malam, ia dan Tania saling berhubungan badan. Mengingat selama ini Tania memang menyukai Vasily dan bukan Danilov. Keesokan paginya ia pergi menemui Danilov dan meminta pemberitaan tentang dirinya dihentikan. Menurutnya, ia beruntung bisa menembak tangan Konik kemarin. Namun, selanjutnya kemungkinan besar ia akan kalah. Sekali lagi Danilov menolak permintaan itu dan memanggil Sasha yang ternyata selama ini merupakan agen ganda. Danilov mengatur agar anak ini mendapat kepercayaan untuk berada di dekat Konik dan Sasha memberitahu di mana Konik bakal bertugas besok hari. Vasily sebenarnya emosi akan sikap Danilov yang tega mempertaruhkan nyawa Sasha hanya untuk kemenangan duel ini. Namun mau tak mau dirinya harus menuruti perintah para pimpinan militer. Malamnya dengan diarahkan oleh Sasha, Vasily ke lokasi lebih dahulu dan bersembunyi di antara tumpukan mayat. Ia sudah mengajar jalur yang kemungkinan besar Konik akan lewati. Namun karena semalaman menunggu, matanya sempat tertutup. Alhasil kesempatan itu berlalu. Konik berhasil lewat dan pagi itu lokasi Vasily bersembunyi menjadi ladang perang. Untungnya ia berhasil selamat. Namun tak lama kemudian para tentara musuh mulai menjarah harta perang dari para korban. Vasily yang berpura-pura pingsan membiarkan kantongnya dirogoh musuh sampai akhirnya kartu identitasnya berhasil direbut dan membuat markas kawan maupun lawan heboh. Karena mereka mengira Vasily sudah tewas dengan bukti identitasnya ditemukan. Konik akhirnya diperintahkan untuk pulang kembali ke Jerman karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya. Namun, ia merasa kematian Vasily hanyalah konspirasi semata. Pendapatnya itu ia sampaikan ke Sasha yang sedang menangis karena mengira Vasily telah mati. Konik kemudian memberitahunya sebuah rahasia, di mana besok ia akan bersembunyi di sebuah lokasi stasiun kereta untuk menunggu kedatangan Vasily yang ia yakini belum mati. Sedangkan di markas Uni Soviet, orang-orang mengira Vasily benar-benar telah tewas, sampai ia muncul dan langsung mencari Tania. Sasha kemudian terlihat bahagia karena perkataan Konik ternyata benar. Ia juga menyampaikan lokasi di mana selanjutnya si Konik bakal muncul untuk duel sekali lagi. Yang dari tadi, ternyata Tania sudah kesana duluan karena mengira Vasily akan kesana jika masih hidup. Duanya pun akhirnya bertemu, dan Konik yang berada di lokasi sadar kalau Sasha membocorkan keberadaannya selama ini ke pihak musuh. Di lain sisi, dari tadi Danilov mengikuti Vasily dari belakang karena penasaran akan hubungan asmaranya dengan Tania. Melihat keduanya bermasalahan secara langsung membuatnya terbakar api cemburu. Sampai-sampai tak pikir panjang berani menulis berita palsu mengenai Vasily dengan mengatakan ia adalah seorang pengkhianat karena lari di medan perang. Paginya saat mengendap-endap, Sasha berhasil ditangkap oleh Konik dan karena perbuatannya ia digantung di sebuah tempat tinggi. Yang ketika Tania dan Vasily bangun tidur, kaget melihat jasadnya terpampang. Tania sebenarnya sudah sangat marah dan ingin membalaskan dendam. Namun,
Vasily berjanji akan melakukannya. Ia pun akhirnya kembali ke medan perang, di mana ia bertugas. Di sana, Tanya bertemu Danilov dan meminta bantuan untuk menyampaikan ke Tante Filippo terkait kematian putranya, Sasha. Namun, karena nggak tega untuk menyampaikan hal yang sebenarnya terjadi, Danilov saat di rumah Tante Filippo malah bilang Sasha berkhianat dan kini menjadi sekutu Jerman. Mendengar anaknya selamat walaupun berkhianat, membuat Tante Filippo yakin untuk segera meninggalkan rumahnya untuk mengungsi. Dibantu dengan Tanya dan Danilov, mereka lari ke pelabuhan. Namun, di tengah jalan, Tanya malah terkena bom musuh yang membuatnya terluka parah. Sampai-sampai Danilov mengira kalau Tanya sudah tewas dan bergegas ke Vasily untuk menyampaikan kabar buruk tersebut. Padahal nih ya, habis Danilov meninggalkan lokasi, dokter datang dan memastikan kondisi Tanya masih bisa diselamatkan. Danilov yang berhasil menyusul Vasily ke lokasi duel, menyampaikan pesan permintaan maafnya, yang karena terbakar api cemburu, sudah memfitnah Vasily. Ia juga meminta maaf karena tak bisa melindungi Tanya yang ia pikir mati karena terkena granat. Danilov mengorbankan nyawanya untuk menjadi umpan agar Konik menunjukkan lokasi di mana ia bersembunyi. Konik yang mengira berhasil menghabisi Vasily tak lama kemudian keluar dari persembunyiannya, dan baru beberapa langkah barulah ia sadar kalau sebuah senapan sudah mengekar kepalanya dari tadi. Setelah berhasil membalaskan dendamnya, Vasily memberikan penghormatan terakhir ke jasad Danilov. Dan 3 bulan kemudian, perjuangan Vasily bersama para tentara Uni Soviet membuahkan hasil dengan memukul mundur para tentara Jerman dari bumi pertiwi. Sedangkan terlihat Tanya masih dirawat di rumah sakit. Untuk mengabarkan dirinya selamat, beberapa kali ia mengirim surat ke Vasily yang berbuah manis. Karena dari surat tersebut, keduanya akhirnya bisa kembali bertemu. Di akhir film, kita diberitahu bahwa Vasily Zaitsev dinobatkan sebagai pahlawan perang. Dan senjata yang ia gunakan sampai saat ini masih diabadikan di sebuah museum di wilayah Stalingrad. Dan dengan begitu, film pun tamat.